Oke, halo semuanya, ketemu lagi dengan kaos baru lagi. Ini desain yang baru. Bukan kaos ini, jersey. Oh, jersey ya. Kaos ini kok jersey. rasanya kayak kampungan gitu ya. Bukan, bahannya kan beda. Oh iya, bener adanya ini. Aduh, Ringan, kayak satin ya. Oh, kayak ringan ini. kok Kayak satin. jersey-nya road bike Bukan, yang bukan. Ini kan bahannya sama dengan jersey-nya road bike yang seri Pro kalau nggak salah. Smooth as silk. Nah, Kayak Thai Airline lah. Oke, ya, Rick. Menarik ya, Rick ya. Dunia persepedaan itu selalu menarik. Selalu kalau ada sesuatu di counter, kalau ada sesuatu rame, kalau ada sesuatu wah seru rame ya. Ya, saya bukan terakhir ya, beberapa waktu yang lalu kan saya upload video mengenai saya menanjak dengan smooth gitu loh di mana itu di RRE terus setelah itu saya muat lagi video di mana itu yang ada kuda jingkrak itu loh, leduk. Ya kok Rame ini. maksudnya kok nyaman sekali, nyantai sekali dengan sprocket dengan gear rasio 0, berapa ya toh. Sprocket gede-gede, diner plate sprocket. Ya seperti itulah itu. Ya, terus orang-orang kan tertarik ya dong untuk wah ya siapa ya enggak mau kepingin gitu ya. Nah, benar. Tapi ya ingat kembali lagi loh ya. Ini menarik ya, karena gini. Ya apa. Beberapa waktu yang lalu di IG-nya The Bike Doctor itu kan saya nge-review apa yang saya pakai di gravel saya. Jadi saya pakai RD-nya GRX 822 12 speed. Saya kawin silang dengan Diore. Sprocket Diore 1151T. Kemudian drifternya saya perintah pakai GRX 611 speed. Ya. Itu ada yang komen. Dok, ini saya sudah pakai spek ini, belakangnya 1151. Iya. Depannya 38T. Wow, berarti rasio berapa itu? Iya kan. Saya nanjak kok masih ngos-ngosan. Derdok kenapa ya? Nah, terus dia tanya ke saya, "Dok, centringnya pakai ukuran berapa?" Saya bilang, "Oh, saya pakai 40T. Mungkin mau saya up lagi ke 42T supaya lebih rata flatnya." Terus udah, loh, kok malah dibesarin depannya? Saya aja 38T drodok. Jadi apa yang perlu di-upgrade, Dok? Supaya ndak seperti itu. Saya jawab, paru-parumu. Apa kabar paru-parumu? Ini kebetulan ada gambar paru-paru. Paru-paru kiri, paru-paru kanan. Yang perlu di-upgrade ya badannya kita. Itu dilatih. Ya jadi gini. Mau sprocketmu segede gaban, ya, centringmu sekecil upil, ya. Kalau ndak tahu latihan, ya bocai, gitu loh, ndak bisa. Jadi pasti ada sesuatu yang dibutuhkan untuk menggunakan spek-spek seperti itu. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa saya sudah pakai ini pasti ini naik, tapi ndak tahu latihan, nganggap remeh, ndak bisa. Nah, yang mempengaruhi apa aja untuk nanjak itu? Banyak faktornya. Yang utama fisik. Yang kedua faktor ya memang sepedanya. Faktor sepeda ini apa aja? Wheelsetnya sehat enggak? Tuh, rantainya sehat enggak? Kemudian benda-benda yang membuat Anda bisa berputar dengan enak, memutar part-part itu dengan enak, itu sehat enggak? Jadi misalnya bearing-bearingnya, kemudian tension rantainya sudah betul atau enggak? Itu pengaruh. Kemudian kalau sepeda Anda muni ngakek, itu mempengaruhi loh. Membuat risih. Kalau sudah risih, sepaneng. Kalau sudah sepaneng, heart rate-nya naik. Kalau sudah heart rate-nya naik, diluk lagi. Bong. Kemudian nutrisi yang Anda minum itu seperti apa? Anda berapa mengatur, seberapa baik Anda menghydrate. Jadi bukan dehydrate ya, hydrate. Rehydrate, itu minum. Itu karena badan kita ngeluarin keringat ini itu membutuhkan asupan cairan untuk masuk. Itu pengaruh. Anda jawab selama yang Anda mau nggak apa-apa.
nanti giliran saya sebagai pemakainya itu. Ya. Kamu kan sebagai mekaniknya. Ya kan. Saya waktu itu kan minta tolong kamu. Nah, itu nanti saya akan jawab dari pengalaman saya. Nah, kalau yang di Koyakop, kenapa kok tiba-tiba sepeda itu jadi berubah sifatnya semua? Ya, yang saya rubah kan cuma satu. Ya, kalau secara rasio ya, secara rasio kan saya rubah pakai GRX. 4630 depannya. Kemudian belakangnya kan tetap 1134. Ya kan? Rantai saya setting ulang. FD saya posisinya setting ulang, tension rantai saya setting ulang. Kemudian mengingat frame-nya itu sudah lama banget. Nah, sehingga kalau frame itu sudah fatigue, dia kan akhirnya terlalu lembek. Kalau terlalu lembek, power yang kita tekankan ke pedal itu kemakan frame-nya sedikit, tidak efektif ke belakang. Nah, akhirnya saya buat gimana caranya sepeda ini stiffness-nya paling tidak bisa kembali ke asal. Saya pakai BB yang ngeling antara kanan dan kiri, dan ngelingnya drat, yaitu kebetulan saat itu kita pakai token kan. Token. Itu kan ada token, ada tripik juga punya sistem yang twist fit kalau nggak salah. Nah, itu bisa dipakai. Itu kalau secara mechanical layout. Terus satu lagi preload pada crank. Crank itu juga ada preloadnya. Preload untuk apa? Itu preloadnya BB. Kalau crank itu preloadnya terlalu ketat, terlalu kuat, ya berat jadinya karena BB-nya itu bearing-bearingnya terkompres ke dalam. Gitu. Tapi putarannya harus betul-betul benar. Jadi preloadnya harus diatur betul. Itu sih kalau dari sisi mekanik seperti itu. Yang pasti ya Anda harus latihan itu aja. Sudah? Udah. Oke. Jadi gini, ya kan video terakhir kita loh, yang barusan upload juga 1 jam lebih itu loh. Kita kan maunya bahwa Anda ini sebagai viewer ya, makin lama melihat episode kita ya makin bijaksana. Bukan hanya makin bijaksana, tapi ya makin misalnya kalau kita ngasih tips-tips dan misalnya tadi barusan kita membuat episode mengenai tips untuk riding cross gitu ya. Ya skill-nya itu bertambah begitu loh. Betul. Ya termasuk ya skill bertambah juga termasuk kekuatan Anda menjadi lebih kuat. Betul. Ya kan? Kalau enggak ya buat apa? Soalnya saya juga membuat video-video training loh, indoor training itu Anda tahu sendiri, ya kan? Ya. Jadi keputusan saya untuk mengganti setup saya menjadi rasio 0,0, ya kan? Itu kan waktu itu karena intensitas untuk kom-kom itu tinggi, Rik. Betul. Ya, bayangkan saya ikut Bromocom, Dolocom, Ijencom, itu 3 kom. Nah, saya juga jadi, kom loh. Trilogy, ya. Saya kan malah enggak 3. Iya. 8 kom saya. Makanya itu King of Mudunan. Nah, dilipat semua. Ya. Mudun tok. Ya, semakin Anda masuk ke kom itu, Bromocom sih Anda memakai rasio 1 itu 1 by 1 itu masih mampu, nggak masalah karena sifatnya Bromo itu yang persentasenya di atas 20 itu jarang, kecuali yang finish terakhir, ya kan. Tapi kalau misalnya Anda sudah masuk ke Dolo, ya itu Dolo gigi 1 itu sesuatu, walaupun jaraknya mungkin itu waktu itu saya masih belum pakai gear ratio 0 ya. Kalau saya sudah belum dulu itu belum. Setelah dulu baru. Setelah dulu. Makanya dari situ, dari pengalaman dari dulu, akhirnya saya mau enggak mau saya putuskan untuk ke rasio 0, itu tadi. Ya. Jadi keputusan itu adalah keputusan yang istilahnya dengan pengalaman-pengalaman loh, Rik. Ya. Artinya saya itu latihan loh. Saya bukan orang yang misalnya enggak latihan terus kepingin aja. Boleh gampangnya. Bisa. Oh iya, Pak. Pakai Mio. Enggak bisa, guys. Ya. Anda harus latihan. Jadi saya rutin latihan waktu itu. Jadi saya waktu itu setelah
setelah dulu kan otomatis kan saya selalu memperbaiki diri ya, Grik, ya. Oh, saya misalnya di tanjakan gigi 1 ternyata saya nuntun begitu loh. Padahal seharusnya saya mempunyai kekuatan Mas Ian, tapi mungkin gearnya nggak menunjang sehingga saya terasa terlalu berat gitu loh. Ya bisa jadi saya lemah loh, ya kan. Terserah Anda mau melihatnya dari sisi mana, ya kan. Oke. Tapi alhasil saya juga masih berhasil finish dulu dengan baik, sangat baik itu, ya kan. Cuman hanya nuntun, hanya kencrit gitu loh, Rick. Ya. Terus kemudian saya kembali, saya kok merasa tidak puas, ya kan. Ya, adakah masa sih dunia sepeda ini komponennya ada 1.000.000 komponen loh. Maksudnya tidak ada satu komponen belas yang bisa membantu saya. Ya itu ya. Kemudian saya konsultasi sama dia dan kemudian terjadilah itu bagaimana kalau misalnya saya pakai 4630 yang miliknya JRX ini, ya kan, di gado-gado, ya kan, biarkan sprocketnya road yang 1134 punyanya 105 itu biarin, ya kan, sehingga 30T ketemu 34T kan jadi 0, sekian ya. Ini harapannya bisa membuat saya memiliki putaran gitu loh. Putarannya itu masih ada untuk saya nanjak yang kira-kira 20-25%. Bahkan yang di Ijen tuh ada yang 36 loh. Se-ekstrim itu begitu ya. Nah, sebelum Ijen kamu kan kita nyoba Rick, dengan 3T Explorer yang one by GRX itu yang semestinya yang rasionya itu sudah 0, ya kan? Karena 42T dan lawan 45. Dan saya berhasil, ya. Saya merasa senang. Loh. Akhirnya persepsi saya berubah. Berubahnya itu apa? Sepeda 3T saya itu loh berat, ya kan? Apalagi Wilson saat itu pakai 32 hole. Nah, lebih berat lagi. Tapi kok mampu gitu loh. Walaupun timenya itu agak lama, ya kan. Tapi saya mampu nanjak. Berarti wah, bener ini. Berarti ternyata peralatan yang menunjang itu bisa membantu. Ya, betul. Peralatannya menunjang. Tapi fisik gak menunjang ya waduh wae. Podo ekoro. Ya toh. Ya. Ngerti ya guys ya. Jadi jangan berarti kamu misalnya dalam keadaan kamu tidak pernah latihan, terus kamu golek gampangin, ganti segalanya. Tetap aja. Ya tetap aja, malah ngos-ngosan malah ini. Iya. Ya itu. Dan terus, juga merubah spek seperti itu. Kenapa tetap harus dibutuhkan latihan? Iya. Karena Anda harus mengetahui sifat dari rasionya itu. Betul. Itu bagi saya ya. Pada waktu itu pengalaman baru yang total baru dan saya harus segera membiasakan. Ya toh, harus segera membiasakan dengan rasio seperti itu. Rasio seperti itu membutuhkan cadence yang tinggi loh, Rick. Ya, kalau enggak ya enggak bisa. Ya kan? pasti. Jadi cadence-nya itu Anda harus tinggi dan konstan. Anda tahu kan cadence tinggi itu menghajar heart rate. Benar kan? Betul. Nah, makanya Anda yang misalnya langsung ganti, karena di situ di episode itu menceritakan begini, ya Anda langsung tekor heart rate ngos-ngosan, nggak sampai malahan begitu. Ya sama kayak gini loh, orang saya sering kali kalau saya lagi nanjak kemana gitu ya, ketemu road bike gitu, saya dahului pelan. Mereka ngomong, wah enak ya numpak MTB, sprocketnya gede kok, gede. MTB ini. Coba tumpah ono. Ayo. Enggak setengah mati. Jadi gini kok. Banyak orang yang berpersepsi itu gini. Saya pingin bisa nanjak gampang, gere tak enteng no kabeh. Ya itu rasionya kecil, sekecil-kecilnya sebisa mungkin kecil banget. Tapi enggak pernah latihan ya sama aja, enggak bisa. Nah, sedangkan banyak orang yang berpersepsi seperti ini. Saya pakai MTB dengan group set 12 speed, 1 kali 12 speed yang mega range jadi 10, 50, berapa ratus persen kan itu. Dianggap depannya pakai 32T, pakai 30T, dianggap tetap akan kuat nanjak. Belum tentu. Karena apa? Ya kembali lagi, sifatnya kan beda. Nah, kenapa MTB group setnya yang modern sekarang dibekali seperti itu?
Karena satu, depannya hanya one by. One by. Ya, itu satu. Kedua, MTB itu memiliki geometri yang sangat berbeda dibandingkan dengan road bike dan gravel. Sangat berbeda. Jadi MTB ini bobotnya pasti lebih berat. Pasti. Sehingga dia membutuhkan rasio yang berbeda. Kemudian di off-road MTB itu tidak butuh power besar, tapi dia butuhkan cadence yang bagus. Iya, saya mengalami. Iya. Itu. Jadi jangan kaget kalau misalnya MTB itu gede-gede sproketnya enak kan aja. Belum tentu. Iya. Nah, kayak di gravel saya. Kenapa saya pasangi seperti itu? Apakah untuk nanjak? Enggak. Wong saya ini tidak senang nanjak. Tapi untuk apa? Main off-road. Iya. Ya, pada saat kita off-road, kok paling banyak mainnya di rasio berapa? Iya. 1, Iya. rasio 1 atau 0, ya kan? Iya, antara segitu ya. Karena apa? Kita butuh cadence-nya. Iya. Untuk balance, untuk apa? Untuk bukan untuk kebut-kebutannya ya. bukan. Kebut-kebutan kok gitu, sekali kok kitiran. Gitu. Justru kalau Anda pakai gear berat di off-road, tambah enggak jalan. Bener. Banyak jatuhnya daripada enggak. Iya. Bener. Nah, kalau nanjak ya memang harus kita jaga memang kan heart rate. Heart rate kita jaga sekonstan mungkin. Nah, tiap orang dengan spek tertentu belum tentu sama. Misalnya, saya sama Ko Yakob, power kita ukur misalnya, asumsi aja power kita sama. Misalnya 200 watt sama-sama 200 watt. Spek sepeda sama. Ya kan? Nafas VO2 max sama. Apakah kita akan menggunakan rasio yang sama pada saat nanjak? Belum tentu karena style saya dengan style Ko Yakob beda. Saya pemain cadence, Ko Yakob misalnya grinding. Pasti beda. Timingnya ya pasti beda. Heart rate-nya pada saat betul-betul jalan ya beda. Jadi jangan berusaha untuk mengcopy orang lain. Tapi cari punya Anda dulu. Ya karena itu mengenali sepeda itu susah. Mengenali diri sendiri malah lebih susah lagi. Ada orang yang enggak apa-apa wis. Jadi enggak mengenali dirinya, tapi dia mengcopy. Lah emang paru-parumu paru-paru dia kan enggak. Karena itu kita bertanya di lewat jersey ini, apa kabar paru-parumu? Mu lo ya. Gampangannya aja juga misalnya lo ya. Sama-sama profesionalnya, sama-sama pembalapnya. Beda. Pogacar dan Vingegaard aja lo, rasionya beda lo. Rasionya beda lo guys. Speknya beda. Ya itu tadi ya, jangan disamakan. Betul. Terus jadi, sepeda juga, geometri sepeda juga berpengaruh pada saat nanjak itu berpengaruh. Karena apa? Setiap geometri itu punya sifat yang berbeda. Jadi misalnya, wah ini ada event com ini. Si A ini biasa pakai Colnago misalnya. C64. Terus karena nanjak, waduh ini eventnya kom ini. Aku mau cari sepeda climber pinjem. Pinjem punya temennya. Ukurannya sama, semua sama. Wes nyelang sih ya. Kapan bojoku kok ae kate budal. Tapi dia tidak mencoba, tidak mengetahui speknya seperti apa, sifat frame ini. Iya ndak karu-karuan. Gatot maning ngono. Mari ngono nudu-nudu iku sepedamu welek koyo temen. Nah, itu padahal yang salah si numpak. Karena itu kayak gini, apa yang saya lakukan ke beberapa pemain Ironman yang jadi customer saya, Pak Willem, kalau dia ini medannya seperti ini, oke seperti ini. Speknya seperti apa? Oh ini gini. Pak Willem pernah jalan ini apa yang dirasain? Oh gini. Oke. Berangkatnya kapan? Oh tanggal sekian. Oke. Dirubah ini dulu. Kita rubah ini. Coba wheelset ini kita pasang. Dia punya 3 wheelset kan? Dia coba yang disc karena banyak flat nanti. Dia punya disc sama dia punya yang jari-jari. Profil 8 kalau nggak salah itu. Coba dulu Pak Willem. Mana yang power efektif? Ini atau ini, kemudian nanti kita baca cuacanya kayak apa. Nah nanti baru tentukan pakai yang mana. Kemarin saya sempat telepon ngobrol-ngobrol, gimana Pak Willem? Rasanya saya pakai yang DT Swiss deh, yang jari-jari. Oke. Kenapa? Saya tanya selalu. Ini saya baca perkiraan kecepatan angin bisa 30 lebih. Dan ada kemungkinan untuk side wind. Lah kalau pakai disc nahan side wind, kan setengah mati itu. Nah itu lah pentingnya komunikasi dulu ya. Try itu persiapan itu penting memang. Saya persiapan sebelum saya ke Ijenkom. Kemudian sudah pakai dulu ya Pak Willem, nanti mau berangkat baru kita cek ulang semua.
rantai kita nanti replace dengan yang baru, chainring karena chainring yang dipakai sekarang udah sedikit aus, jadi harus replace. Kemudian kondisi sprocketnya harus kita cek semua. Betul. Nah, sehingga sepeda ini sebagai kendaraan itu akan mendukung. Pasti. Mendukung. Ya, menentukan speknya ya kita sendiri. Gitu. Nggak bisa jadi saya sebagai mekanik pasti menanyai ridernya. Apa yang kamu rasakan? Saya tanya ke Ko Willem gini. Ko Willem kan kebetulan Ko Willem pakai power meter kan. Jadi kan saya bisa ngelihat dengan kecepatan yang sama sekian, dengan jarak yang sama, dengan menggunakan wheelset yang berbeda, bedanya berapa watt? Yes. Kecepatannya sama enggak? Misalnya kita pantanglah sampai 35 km per jam. Berapa watt yang dibutuhkan dengan wheelset dan spek A untuk mencapai kecepatan itu dan bertahan di sana itu berapa watt? Average-nya. Yes. Nah, kalau dengan B berapa watt? Medannya sama, jadi kita ukur betul-betul. Nah, otomatis kan harus latihan itu. Setelah oke, saya putuskan pakai ini, maka dia harus membiasakan diri dengan wheelset itu. Yes. Itu. Nah, begitu juga dengan semua termasuk saya. Saya waktu pertama kali bangun gravel itu kan sprocket belakangnya 1142. Saya coba depan itu tetap 40T. Saya coba nanjak kok tanggung. Terus flatnya kopong. Kok kopong gini ya? Nggak enak gitu. Oh, saya lihat ternyata saya harus merubah RD-nya menjadi lebih bagus supaya apa? Kapasitasnya lebih pas karena memang 1142 di RD yang lama itu ngepres kapasitasnya ngepres banget. Jadi sebetulnya tidak sesuai. Jadi tidak terlalu disarankan karena kapasitasnya harusnya cuma 40T, saya masukin 42. Sehingga putarannya ada yang sehingga kan posisi RD itu jadi jelek gitu. Nendang ke belakang. Nah, sehingga pada saat rantai ini bergerak ke gear speed, kan posisinya engagementnya jelek. Betul. Gini jadinya. Jadi tarikannya jadi pendek-pendek. Sehingga saya butuh cadence lebih untuk berputar dengan kecepatan tertentu. Akhirnya, saya rubah aja RD-nya. Saya rubah RD-nya, kemudian saya lebih banyak butuh untuk off-road. Udah saya pasang aja RD 1151 itu. Saya rubah tension rantainya semua. Kemudian rantai saya ganti rantai total karena lebih panjang yang dibutuhkan. Akhirnya karena RD itu memang pas, kapasitasnya pas, semuanya pas, nanjak dan off-roadnya enak, flatnya saya dapat, kayuhannya dapat, lumayan gitu loh. Nah sekarang tinggal merasa kok, masih ringan ternyata. Sedangkan saya lihat engagementnya, oke. Kemudian ini sudah ancang-ancang lagi, lonjon maring ini 42T. Tapi kan murah tau Rick 42T. Oh murah, enggak terlalu mahal kok. Aftermarket banyak. Iya makanya instrumen. Ya toh. Nah akhirnya apa? Kalau saya sudah menemukan spek itu, apakah langsung saya geber? Enggak, saya cari dulu, nikmatin dulu. Bener. Oh ini segini, ini segini, RPM saya segini. Baru, ini kita naikkan pelan-pelan, kemampuan kita naikkan pelan-pelan. Jadi aslinya cadence kita aslinya berapa itu nanti akan muncul kalau kita sudah terbiasa. Jadi jangan berharap bahwa Anda hari ini mengganti rasio, besok langsung bisa. Nggak bisa. Sama. Ya kamu tahu juga dengan proses saya yang sebelum ke Ijenkom itu kan ya toh. Iya kan. Tahu enggak kita ini kan survei itu kira-kira surveinya itu kalau nggak salah 2-3 minggu sebelum hari H itu. Waktu Ko Yakob mau berangkat itu kan bawa 3T Exploro, itu kan sebetulnya misinya kan nyoba wheelset. Misinya nyoba wheelset, benar. Ya loh. Benar. Apakah wheelset ini bisa dipakai untuk nanjak? Kan wheelset gitu. apa syncross itu kan ya? Nah, ternyata bisa. Nah, kebetulan waktu itu kan pertama kali Ko Yakob memakai sprocket aslinya GRX 12 speed. Yes. Ya, yang Microspline Hypercut Plus itu baru pertama kali. Dan itu kan rasionya beda. Untungnya Ko Yakob punya kesempatan untuk penyesuaian pada saat rute dari Surabaya ke Banyuwangi. Nah. Jadi feelingnya kan tahu kan medannya macam-macam, ada rolling, ada flat, ada macam-macam, ada berangin.
nanjak. tahu. Nah, jadi tahu oh kira-kira seperti ini. Jadi enggak kaget. Nah. Itu kan yang masih trial ya. Ya, Kemudian kan setelah pulang saya putuskan lapier saya dirubah. ganti, ya, atau dirubah. Oke. Terus dengan segala expertismu kamu ganti ini, terus kamu ini ya. Oh, ternyata ya juga ada. Aduh, enggak seberapa ya. Ya kan waktu itu kan cuma kau ganti sempat PT tanya, aja. aku bisa lebih cepat berapa? Ya, saya Iya toh? tanya, ya lebih cepat Saya berapa? bilang bisa 10 menit lebih cepat. Ya 10 menit, ya kan, oke. Nggak taunya, Ya, sebentar. Setelah kamu ganti kan pasti saya trial dulu lagi. iya, ya kan belum Iya, acara itu. Iya. Lah itu saya bawa ke leduk itu. Saya latihan leduk lagi Nah, itu kan Saking untuk belum mencari. saya film, saya Nah. enggak film, saya enggak ngonten. Itu kan waktu tujuannya untuk mencari putaran kaki, selahnya di mana. selanya di mana, comfortnya di Ya, mana. kapan saya menggunakan Iya, gear ini, kapan saya bener. downshifting, Iya. itu kan harus dicari tahu dulu. Seandainya misalnya saya dengan sepelenya, wos langsung tak pakai misalnya Bisa nggak finish loh? yang di depan 33 kaki saya kobong. Bisa nggak finish loh di ijen? Iya. Kalau kobongnya nggak tahu. Iya toh, kobongnya itu kan perih ya ini Rik. Enggak, karena gini, Ko Yakob. Kalau kita itu cadence-nya tinggi, Terlalu tinggi. Iya. itu heart rate kan naik. Betul. Otot ini kerja keras. Ya, nggak Sehingga ini saya. yang kerasa panas itu apa? Lutut. Bener lutut saya kuatnya itu Iya, ya. pasti quadricepsnya. panas. Waduh, wes. Setelah itu enggak lama, waduh, asam laktatnya gumpal di situ, Iya, wes, bubar, mendek. langsung bong. Nah ya itu, jadi gini, mungkin kita adalah orang-orang yang di dunia sepeda ya. Jadi kita ya sudah menyadari bahwa sesuatu perubahan sekecil apapun itu kita harus trial dulu. Ya. Ya, makanya bagi Anda yang misalnya mau mengikuti event-event, persiapannya itu jangan mepet-mepet. Iya, begitu. betul. Kalau Anda mau merubah spek sepeda Iya. Anda, ya, atau merubah settingnya, setting aja itu sudah berubah. Iya. By the way, kalau misalnya ada viewer yang sedang menonton ini dan kemudian tahun depan sudah ancang-ancang mau ikut trilogy atau promocom yang duluan, mulailah mempersiapkan gear Anda. Paling tidak 3 bulan, 4 bulan sebelumnya. Sekarang. Oke, kita sambung dari yang video kemarin yang istilahnya kapan hari kehabisan baterai untuk merekam suaranya itu. Aduh, episode kita semakin panjang dan semakin panjang. Ya, tadinya kita mau berencana untuk memakai jersey yang sama lagi seperti kemarin biar nyambung gitu loh. Tapi anyway ya nggak apa-apa. Lanjut ya. Jadi suatu pergantian komponen ya, usahakan jangan berharap banyak. Jadi Anda mengganti komponen terus harapan langsung ingin jadi Superman. Oh, enggak ada. Tidak bisa. Contohnya Iron Man aja harus. Oh, Iron Man loh itu. Kelasnya levelnya Iron Man. Itu dia butuh waktu penyesuaian. Iya. Jadi apa yang saya lakukan dengan sepeda-sepeda untuk performance ya, yang digunakan untuk event-event yang mengejar suatu prestasi. Iya betul. Saya selalu berusaha menghindari perubahan spek pada saat akan race. Betul. Itu Malah deket-deket jangan dirubah-rubah. enggak dirubah-rubah, jangan dirubah-rubah. Karena apa? Kita sudah berlatih dengan metode seperti itu, kita sudah berlatih dengan peralatan yang seperti itu. Begitu Anda rubah, feelingnya berubah semua. Betul. Belum tentu badan kita ini bisa menyesuaikan dengan cepat. Iya. Ya, Iya. ya kita ambil contoh untuk sepedanya Pak Willem, Ko Willem. Ya, itu kan dia waktu dulu mulai dari yang Wales ya, mulai dari Wales, kemudian Basselton, sebelumnya Hamburg. Iya. Waktu sebelum ke Hamburg itu kan kita temukan beberapa kelemahan di sepedanya. Iya. Tapi karena waktunya sudah mepet, dia mau berangkat, akhirnya udah kita servis saja cukup. Servis aja. Cuma servis ya. Saya tidak melakukan perubahan bottom bracket, saya tidak merupakan perubahan perubahan yang signifikan sekali di sepedanya. Servis aja loh.
Itu cuma servis dan saya menyesuaikan panjang rantai, tension itu. dan lain-lain. Ya hal yang memang seharusnya dilakukan pada saat servis. Ganti brake pad itu. Itu aja dia bilang Pak, kan untungnya itu dilakukan kan kira-kira sebulan 3 minggu sebelum dia berangkat. Iya. Dia sempat pakai sepeda itu berapa kali, kesannya apa? Sepedaku berubah loh sifatnya. Luar biasa ya. Padahal cuma begitu aja. Servis saja ya. Iya. Dia sudah bisa merasa, oh ini kok jadi gini. Biasanya aku di rasio sekian, cadence-ku cuma sekian. Ini tiba-tiba naik-naik sendiri. Waduh, gimana? Perhatikan, Rek. Nanti kalau misalnya bagi Anda yang dimanapun waktu datang ke Surabaya untuk Bromocom, check in dengan Pak Dokter untuk diservis sepedamu loncer. Loh, ini serius ini. Terus ini serius. setelah itu saya bilang, kok ini aku ndak rubah dulu. Dia sempat minta, udah aku kalau gitu dirubah aja bottom bracketnya. Enggak, jangan. Biarin seperti ini dulu. Karena persiapannya udah ndak ada. Anda mau nyoba pun udah terlalu mepet. Penyesuaiannya lama karena sifatnya yang berubah. Betul. Akhirnya setelah pulang langsung bawa masuk lagi, langsung saya ganti bottom bracketnya, saya sesuaikan lagi, settingnya saya berubah semua. Posisi chainring apa semua saya tata ulang semua. Dia latihan lagi. Dia iya beda. Sepeda ini sudah tidak terlalu boros tenaga. Betul. Oke. Dari situ waktu berjalan dia mengikuti Ironman lagi. Itu cuman karena tidak ada perubahan apa-apa, ya udah cuman servis gitu aja selesai. Nah kemudian ini mau berangkat Basselton kan, nanti akhir minggu ini kalau nggak awal minggu depan dia akan berangkat ke Basselton. Nah apa yang dipersiapkan selama dia pulang sudah berapa bulan yang lalu kan? Ya sepeda saya cek persiapan, jadi di maintenance untuk persiapan latihan. Nah perubahan spesifikasi atau perubahan setup itu sudah dilakukan mulai awal latihan. Jadi awal latihan itu kan karena kita melihat challenge waktu kita makan malam bareng dengan Pak Willem kan kita sudah ngobrol challenge-nya apa ini bakalnya. Oh flat, banyak flat, kemudian windy, berangin. Nah saya tanya kecepatan angin maksimal berapa? Oh bisa 30, bisa 40. Apakah ada kemungkinan side wind? Ada. Pertama, Pak Willem pingin pakai, ya kalau flat ini enak dis, betul, memang enak dis. Wheelset dis paling enak kalau flat. Tapi, saya muncul lagi pertanyaan, angin, keras, bisa tahan nggak? Wah iya. Nah, akhirnya kita lihat beberapa wheelset yang dimiliki, ada DT Swiss dengan profil 8 itu kalau nggak salah. Kemudian satu lagi Funwork. Funwork ini sebetulnya jauh lebih bagus dari DT Swiss. Karena dia lebih stiff, lebih lightweight. Ya kan? Nah, ada kendala di situ. Ada crack. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol, diskusi, udah gini aja, Ko Willem. Ini dicoba dulu, Funwork ini. Kira-kira kalau repair, nututi enggak? Waduh, enggak nututi kelihatannya. Oke. Saya pelajari cracknya, ya memang agak mengkhawatirkan. Nah, udah gini aja. Untuk memutuskan pakai wheelset yang mana, kebetulan Ko Willem ini pakai power meter. Dan dia sangat cermat dengan data-data di Garmin-nya itu. Ya ini bagi yang punya cyclocom yang mahal-mahal, manfaatkan dengan benar. Ya toh? Benar. Itu saya minta gini, Willem coba cari track yang panjangnya sekian, pacu sepeda ini kecepatan sekian. Kunci di situ, dan bertahan kira-kira 15 menit. Powernya berapa? Average powernya berapa waktu itu? Dengan wheelset A. Kemudian next training, ganti wheelset B. Lakukan hal yang sama. Sehingga kan bisa dikatakan head to head kondisinya, hampir head to head. Signifikan enggak perubahan powernya? Jadi yang pertama itu karena pinginnya pakai Funwork, saya pakai Funwork dulu. Kemudian ini DT Swiss.
Nah, terakhir memang akhirnya kelihatan bedanya, beda power consumption-nya pasti kelihatan. Berapa watt yang dibutuhkan. Memang ada gap, tapi dia masih bisa tolerir. Nah, kalau saya memberikan pertimbangannya, satu, kalau gapnya dia masih tolerir, saya akan go dengan itu. Tapi pertimbangan utama saya adalah bagaimana komponen ini survive sampai finish. Betul. Kita kan nggak tahu kondisi jalan seperti apa, kondisi alam seperti apa. Nah, kalau misalnya sesuatu yang sudah tidak normal atau ada abnormalnya, kita paksakan untuk kompetisi, itu ya deg-degser gitu. Nah, akhirnya jadi kan build set utamanya adalah Swiss. Backup-nya adalah VanWack. Nah, otomatis ya juga komponen yang saya pasangkan di situ semua sama, sprocketnya ukurannya 1130 semua. Nah, hari ini kan servis dia untuk persiapan berangkat. Yang saya lakukan hanyalah pergantian chainring karena chainring yang lama sudah mulai aus. Kemudian pengecekan lagi drivetrain-nya, ganti rantai karena rantai yang lama juga sudah mulai aus. Sama pengecekan rem. Lainnya ya maintain seperti regular biasanya. Itu dengan catatan komponen lori. Ya. Saya juga sering dengar betapa kecewanya seseorang misalnya ya. Karena sebelum event sebelum-sebelumnya dia berjaya. Di event-event sebelumnya itu dia berjaya dengan sepedanya sendiri gitu lori. Oh, berjaya sekali dia. Kemudian kan dia di event berikutnya mungkin dia bisa memikat hati para sponsor, ya kan? Maksudnya para sponsor yaitu entah itu siapa, dikirimi sepeda, suruh make. Padahal memang sepedanya itu upspec loh, upspec, jedok lebih mahal harganya, lebih bermerek, betul, lebih komponennya lebih sip, lebih ringan, wheelsetnya lebih ini. Tapi ketika dia pakai di event itu malah drop. Tidak sesuai ekspektasi. Iya, karena gini loh. Ayo kon, ya apa iki? Ya, satu kemungkinannya Yakob ya. Karakter sepedanya tidak sesuai dengan karakter dia. Betul. Itu satu. Kedua, persiapannya dia untuk membiasakan diri dengan karakter sepeda yang akan dia pakai, dia belum blend in. Jadi masih iki apa sih sepeda iki, apa sih harus sifatnya kayak apa, dia tidak tahu masih. Nah, memang kalau Anda mau melakukan pergantian sepeda sebelum event, idealnya tahu berapa lama? Minim 5 bulan. Minim 5 bulan. Minim 5 bulan. Itu pun Anda pakai hampir frekuensi pemakaian harus tinggi. Reguler ya. Supaya Anda bisa kenali betul-betul. Betul. Nah, misalnya gini, Tour de France deh. Tiap tahun kan ada sepeda perkembangan baru, teknologi baru. Tahu perubahannya dilakukan kapan? Ya itu. Tahun depan Tour de France. Sekarang sudah mulai. Sudah mulai ganti komponen, sudah mulai ini, sudah mulai itu, setup baru itu sudah mulai. Jadi supaya apa? Kita ini blend in dengan teknologi yang kita pakai. Iya. Makanya gini. Ya, sempat gini, gampang-gampangannya gini. Anda terbiasa bawa sedan merek A atau enggak usah sedan SUV lah. Misalnya Anda biasa bawa Pajero. Ya. Terus ada suatu hari Anda bawa mobil misalnya Fortuner. Nissan Fortuner misalnya. Fortuner, ya paling populer itulah dua itu. Apakah feelingnya sama dengan tidak. Fortuner? Apa dengan Pajero? Enggak, beda. Sifatnya beda. CC mungkin sama. Kelas sama ya. Rodanya sama 4. Ya kan? Turbo sama turbo. Emangnya roda 3 lebih banter? Bemo. Itu beda. Nah, itu mobil. Sepeda motor lebih terasa lagi sifatnya. Saya biasa bawa misalnya Scoopy Yamaha T700 misalnya. Oh, mesinnya gini. Sama-sama mesin 800, 700, 800 cc, hampir sama. Kemudian saya bawa GS 800, BMW GS 800. Oh ya beda sekali. Sifatnya itu bumi langit. Bumi langit. Penyesuaian lagi. Nah,
Apalagi sepeda pancal. Itu mesin semua loh ya. Mesin semua di mana badan Anda tidak perlu effort untuk bergerak. Hanya melintir gas gini toh. Benar. Lah ini sepeda di mana badan Anda ini menjadi mesin, menjadi mesin plus pengendalinya. Ya pasti kerasa kabeh. Makanya gini. Ketika saya memakai itu yang gear rasio 0, berapa itu ya, depan 4630, itu memang tidak untuk semua loh ya. Ya memang. Ya, katakanlah misalnya ada orang yang misalnya secara FTP dia tuh di atas saya lah, ya di atas saya. Dia sudah mampu misalnya dengan kombinasi one by one, bahkan one by lebih, misalnya dia depannya lebih besar rasionya. Depannya 36, belakang 30. Dia mampu, Rik. Terus dia tertarik dengan harapan bahwa waduh, saya bisa lebih cepat. Aku berarti aku pakai yang kecil, bisa lebih cepat lagi. Nggak bisa, beda. Awas, Jadi, hati-hati. Jadi gini kok ya kok. Style riding ya, style kita bersepeda itu beda-beda. Saya sama Ko Yakob gini deh. Betul. Sepeda kita kan speknya mirip-mirip. Yes. GRX sama-sama GRX, cuma beda 11 speed, 12 speed. Iya. Ya kan? Rasio hampir sama, single crank sama-sama single crank. Ban ukuran sama, lebar sama, tekanan sama. Terus jalan, medannya sama. Iya. Medannya sama. Apa yang saya butuhkan, Ko Yakob belum tentu butuhkan. Oh, belum. Apa yang Ko Yakob butuhkan, saya belum tentu butuh. Iya, Kelihatan banget kan? Pada saat misalnya kita jalan di off-road deh. Iya. Ko Yakob lebih membutuhkan sepeda yang anteng. Saya membutuhkan sepeda yang agresif. Saya memakai cadence yang lebih tinggi. Iya. Saya otomatis memasang. Nah, sekarang saya akan buka, banyak yang tanya, mengira bahwa saya memasang sprocket segitu besar itu untuk nanjak. Bukan. Saya ini enggak entos nanjak. Benar. Paling enggak entos kalau nanjak. Ya toh? Kayak kamu pernah lihat saya nanjak? Iya. Walon pasti. Iya. Tapi kalau di off-road, kaki saya kayak kitiran. Iya. Betul. Oh, itu tujuanmu pakai. Tujuanku memakai itu. Kenapa saya di off-road lebih gesit ya? Gesit. Karena saya mainnya cadence. Iya. Mungkin beberapa viewer waktu kita jalan yang ngikuti eventnya Surga, jalan-jalan yang jalani aja itu, yang kita jalan-jalan masuk ke mangrove, itu kan ada yang komentar kan, iya fix sudah kelihatan kalau kakinya Ko Erik pemain cadence murni. Benar. Ya karena memang sifat kaki saya seperti itu. Karena itu saya membutuhkan range yang gede untuk mengakomodir cadence saya di berbagai macam medan. Dan pada saat off-road, Ko Yakob ngelihat enggak bahwa sprocket yang saya pakai itu hampir sampai mentok semua. Betul. Padahal medannya rolling. Wah, ini tuh. Tapi saya bisa dengan santai melewati obstacle itu karena saya merasa saya memiliki cadence yang mumpuni untuk kaki saya. Nah, itu sepeda saya sama sepeda milik saya. Saya ganti, masuk dengan ke medan yang sama. Waktu itu saya masih pakai Monster Gravel itu, masuk sama Ko Yakob. Minggu depannya saya masuk bawa Scott MTB. Sprocketnya ukuran sama. Beda feeling. Ya, saya enggak bisa sekencang gravel itu. Karena apa? Memori muscle saya masih nyangkut di gravel itu. Memori muscle. Nah, setelah saya pakai berapa kali, ini baru mulai balik. Kemudian hari Sabtu yang lalu saya masuk bawa full shoes. Full shoes saya ini sudah setahun tahun deh. Saya masuk pakai full shoes. Aduh, tersiksa saya. Ya itu semua akhirnya balik lagi. Feelingnya hilang semua. Feelingnya berubah semua. Kayak gini. Memang enggak segampang membalikkan tangan. Lah apalagi ini untungnya cuman ya for fun kan, latihan for fun. Kalau untuk event ya. Apalagi kok event, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Kalau Anda ingin melakukan perubahan banyak spek, penyesalan nanti. Itu paling tidak itu Anda lakukan
sekitar 3 bulan sebelumnya. Jadi Anda punya kesempatan untuk mencoba ini yang mana. Karena mengenal itu tidak gampang loh. Feeling itu karena kan orang rata-rata, kebanyakan orang itu tidak mechanical sensitif. Yes. Saya aja yang mechanical sensitif aja kadang masih bingung. Apalagi yang tidak mechanical sensitif. Ya, yang tidak mechanical sensitif itu pokoknya sepeda mahal murah. Podo ae iku. Podo ae iku. Ya terpujilah orang yang kayak gitu. Kalau itu bukan mechanical sensitif. Apa itu? Itu kebal mechanical. Mati rasa. Mati rasa. ya itu tadi. Nah, mechanical sensitif itu artinya gini. Sedikit perubahan Anda bisa merasakan impact gede. Jadi misalnya gini. Sadelnya tak rubah 2 mili. 2 mili itu apa artinya sih? Oh iya. Iya toh? Ada orang yang gitu, Rick. Memang. Kok gak enak kabeh. Ya kayak saya gini, sadel saya paddingnya kempes. Sudah saatnya ganti. Itu saya cross. Iki kok gak karu-karuan nih pedalingku. Yes. Ternyata wis gempet. Ganti sadel. Baru lagi, oh ini normal lagi. Padahal turunnya cuma 2 mili, 3 mili. Kadang kita lihat, apa artinya? Tapi kalau kita orang-orang yang mechanical sensitif, keroso 1 mili aja sangat terasa. Tapi kalau hubungannya sama klit, geofactor itu 1 mili berbeda. Waduh, bisa membuat cedera. Karena itu jangan pernah melakukan perlombaan spek sepeda secara mechanical-nya itu mepet-mepet event. Jangan. Serem. Ya, serem. Anda hanya boleh melakukan perubahan atau penggantian part. Itu hanya untuk part-part yang aus. Brake pad lah, rotor lah, itu boleh Anda lakukan karena itu memang komponen habis pakai dan itu tidak berpengaruh ke sifat badan Anda dalam mengendalikan sepeda. Betul. Tapi itu hanya impact-nya ke safety Anda. Nah, itu boleh dilakukan. Ganti bar tape ya silahkan. Iya, itu. Tapi ada satu hal yang tidak boleh, misalnya ganti sadel. Iya. Tapi kalau sadel yang Anda beli tipenya sama plek-tiplek ya enggak apa-apa. Tapi kalau beda, nah itu Anda bisa membuat riding feeling Anda berubah. Apalagi ganti pasangan. Ruwet. Ya, semoga ya ini episode yang bisa mencerahkan Anda supaya tidak berganti pasangan. Mendekati event. Mendekati event ya. Apa ganti pasangan saiki ae ya. Ini ngajari sih enggak ini. Ya. Terjawab lah sudah lah ya. Oke, semoga Anda semuanya akhirnya menjadi bijak memilih, bijak memutuskan, ya kan? Ya, juga tahu timingnya, yang mau ganti komponen apa enggak, itu semua sekarang ada di tangan Anda sendiri. Ya. Oke, kita harus akhiri, enggak gitu nanti kameranya kopong lagi. Karena itu tadi kok saya lihat berandanya kamera kabeh kon iki. Kita harus memikirkan untuk masa depan ya. Jadi kita akan membuat YouTube channel ini makin panjang. makin berbobot karena memang jujur kalau kita sudah ngomong-ngomong soal sepeda itu bisa jam-jaman gitu. Oh, rasanya perlu dibikin kopi darat gitu ya. Kopi darat. Boleh ya? Konferensi gitu. Loh, enggak apa-apa, kita bikin sarasehan gitu. Kita bikin sarasehan gitu, ya kan? Kuat-kuatan jagung. Nah, yuk kon. Oke, terima kasih. Ya. Oh ya, nanti di IG-nya The Bike Doctor. Itu kita berapa lama saya akan mengeluarkan sebuah story untuk meminta Anda memberikan pendapat atau memberikan masukan mengenai mau bahas apa. Ya, itu penting itu. Mau bahas apa. Jadi kalau sekarang kan kebanyakan on the fly. On the fly. Bahkan spontan malahan. Spontan. Spontan kadang-kadang enak, kadang-kadang
ada Banyak kadang-kadang enaknya lah, mosok ya enak sih. Kalau saya sih enak-enak aja. Ini masih full loaded. Iya, full loaded ya. Ya, bagi saya pun ya juga topiknya itu masih 1001 macam. Iya, Enggak cuman kan habisnya ya. supaya kalian bisa mendapatkan jawaban apa yang selama Anda ini, menjadi apa yang Anda batin. Ya, batin-batin dan Anda. Karena kita berdua ini bukan ahli nujum. Ya. Jadi tidak bisa menerawang apa yang Anda inginkan. Ya. Oke. Karena kita juga tidak punya AI. Ya. Anda buka apa di handphone, Ya. kita tidak tahu. Ya, kita ini adalah original human being. Manusia yang original, bukan. Oke, terima kasih ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.